terhadap sumbu tegak. Ya, jadi kalau ditanya di mana ini ujungnya, potongkan saja ke bawah. Ya, nah tapi ini ada ujungnya nggak yang bawah ini? Sama sekali tidak. Apapun terhadap average fixed cost, karena ada bilangan di situ ya, ada angka, dibagi makin besar produksi, berarti penyebutnya makin tinggi, berarti angka yang kita peroleh, pembilang dibagi penyebut, makin lama makin kecil. Jadi kenapa kalau kita memproduksi massa, itu bisa lebih murah ya. Bandingkan kalau kita memproduksi kecil, satuan-satuan ya. Bapak dan Ibu misalnya saya mau cetak nih, percetakan itu yang paling jelas ya. Di situ ada batas minimum nggak kalau saya mau cetak? Undangan, kartu pernikahan, atau ulang tahun, mau dicetak nih, mau promosi, dicetak nih, pakai undangan. Dia akan menetapkan apa? Harga yang tinggi kalau kita cetak sedikit. Dan dia anjurkan kita, oh jangan segini, udah aja cetak undangannya sekian. Kenapa? Karena kita akan dicari oleh dia ya sampai kepada average cost yang minimum tadi. Nah, maka kita kalau mencetaknya kecil, biayanya tinggi. Tapi kalau kita mencetaknya lebih banyak, harganya menjadi turun. Nah, ini digambarkan oleh grafik ini. Makin lama, ini kan tinggi ya mula-mula. Kalau Q, ini saya proyeksi ke bawah. Ini Q-nya, ini Q-nya, ini Q-nya, ini Q-nya. Makin lama, makin banyak N aja. Ini makin dekat ke sumbu datar, ke output. Tapi perhatikan, ini tidak nol. Ya, tidak bisa kita sebut limit nol, nggak boleh. Ya, ini tetap ada angka. Oke, jadi makin lama. Nah, kalau variabel nggak bisa, variabel itu ngikutin. Nah, ini variabelnya makin lama, tapi kita akan cari di mana yang paling minimal. Ya, ini average variable cost. Diturunkan. Nah, ini siapa? Ini AC, average cost. Dari siapa? Dari total cost setelah kita bandingkan dengan produksi. Nah, ini average cost ya. Di mana dia? Nah, ini. Mana tadi marginal? Ini loh marginalnya itu. Nah, ini marginal cost ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ini seringkali ditanya ya. Kalau ditanya kadang nggak ngerti, padahal itu prinsip. Ya, jadi kalau Anda kuasain ini, Anda bisa mainkan ini nanti pada waktu Anda menjalankan satu perusahaan. Ya, karena ini controllable loh. Controllable itu artinya apa? Biaya yang bisa kita kendalikan. Controllable variable. Ya. Nah, jadi berhati-hatilah kita ya karena ini variabelnya controllable ya. Nah, ini satu ya sudah selesai. Nah, biaya jangka panjang. Jangka panjang itu apa? Tadi saya katakan ada short term jangka pendek dan ada long term. Long term itu jangka panjang. Kita akan berusaha mencari, menemukan yang namanya kombinasi input yang optimal. Apa itu? Nah, istilahnya least cost combination. Nah, Anda akan mencari, temukan titik ini. Ya. Nah, kapan itu kita temukan? Kita lihat pada setiap tingkat output. Tadi saya sudah katakan, pabrik itu ukurannya plan size. Plan 1, plan 2, begitu ya. Ini orang pabrikan tahu. Ya, skala pabrik. Ya. Sudah, kalau itu sudah tahu, ya kita buat saja, ya. Maka pada tingkat teknologi tertentu kita akan produksi. Jadi jangan terkecoh ya, jangan terkecoh. Ah, saya sudah untung sekian, saya pengen apa untungnya lebih besar lagi, dia naikkan itu produksi. Belum tentu Pak, Bu, untungnya naik. Kenapa? Kalau Anda tidak konsisten. Konsisten itu artinya apa? Anda sudah merubah plan size. Kalau plan size dirubah, semuanya harus dirubah. Itu namanya konsisten. Supaya Anda ketemu dengan list cost-nya yang baru gitu. Jadi kalau Anda hanya merubah satu, produksinya saya tambah, tapi yang lain tidak berubah. Nah, jangan salah, untungnya bukan naik, justru untungnya malah berkurang. Nah, itu nanti dinyatakan dalam kurva. Jadi, untung terbesar, profit terbesar, atau yang kita sebut maximize ya,
profit maximization itu akan berada pada jarak. Jarak itu distance, jarak terjauh antara total revenue bandingkan dengan total cost. Ya, jadi kalau Anda tarik garis lurus di situ, jarak yang terjauh, makin lama jarak ini makin menghilang, mengecil. Jadi seiring dengan waktu, kalau Anda nanti lihat, ya dia menghilang gitu. Nanti Anda nggak ketemu untung lagi, tapi Anda ketemu loss. Nah, kalau di awal Anda akan ketemu untung sedikit, diperbesar produksi, naik untungnya, perbesar lagi produksi, naik lagi untungnya. Ketemu mana? Sampai ketemu di distance yang paling besar, jarak yang paling jauh, berhenti Anda, ya, jangan terkecoh. Jadi karena saya ingin untungnya lebih besar lagi, nambahin produksi sembari yang lain tidak Anda rubah, ya. Nah itu salah, ya. Oke. Paham ya teman-teman ya. Nah itu di dalam teori biaya, ini konsep ya, konsep dasar ya. Nah di dalam biaya, di dalam jangka panjang kita kenal ada 3. Apa itu? Yang pertama yang kita sebut constant return to scale ya. Konstannya itu mohon maaf ini bisa ditulisnya pakai C ya, constant return ini. Kalau di bahasa Inggris kan ini tambahkan T ya. Ini C, ini T di belakangnya. Tapi kalau di Indonesia kan ya konstan ya, sudah begini aja. Constant return to scale ya. Return itu hasil ya, scale itu skala ya. Nah, kalau Anda lihat constant return-nya ada 3. Satu ini jangka panjang itu pengenalnya. Jadi kalau constant return gambarnya begini. Dia dari sini proporsional aja naik ke sini ya. Ini output, ini cost ya. Ini yang konstan. Yang keduanya apa? Nah, ini apa ini? Ini kan bending ya, membalik. Ya, ini berarti terjadi decreasing return to scale. Decreasing itu apa? Penurunan. Ya. Return to scale-nya ya. Nanti yang satu lagi gabung dia itu ada increasing terus ada decreasing gitu ya. Nah, ini yang selalu kita pakai. Jadi kalau Anda bisa menjalankan dan menggunakan ini dengan baik, insya Allah ya perusahaan kita nggak akan rugi Pak ya. Ya, jadi karena kita tahu di mana saya harus berproduksi. Nah, yang kita cari adalah economic of scale. Ya, skala ekonomisnya di mana? Ya, jadi Anda bisa ngatur. Saya mau melakukan pembelian bahan baku berapa, persediaan berapa, input lainnya berapa. Enggak selalu ya besar-besaran itu untungnya besar juga. Belum tentu, mungkin malah untungnya berkurang ya. Karena kita punya tadi 3 skala tadi, constant return to scale, decreasing return to scale dan increasing return to scale ya. Jadi skala ekonomis itu yang menentukan ya. Nah, jadi Anda kalau bekerja silakan cari di mana average cost itu menunjukkan paling minimum. Paling minimum. Jadi kalau untuk biaya ya Anda harus cari yang minimum. Tapi kalau untuk produksi Anda harus cari maksimum. Kalau ini minimize, produksi itu maximize gitu. Kalau masih memungkinkan, ternyata pasar masih mau menerima produk kita, kenapa Anda nggak lakukan? Why not katanya? Ya, silakan Anda lakukan aja itu gitu. Ya, nah, silakan ya. Nah, jadi kita harus bekerja di skala ekonomis ya. Nah, hati-hati nanti ada yang disebut diseconomies of scale ya. Nah, walaupun ini masih perdebatan, tapi untuk aman ya, safety-nya kita tidak membahas ini, tapi kita bahas aja yang kita perlukan ya. Diseconomy untuk diketahui. Ya, jadi para peneliti itu masih belum ada kesepakatan, masih diperdebatkan gitu ya. Nah, dalam kenyataannya memang itu terjadi untuk diseconomic itu untuk industri-industri tertentu ya. Kita biasanya gunakan economic of scale. Jadi kita akan mencari, saya harus berhenti di mana ini? Cari kalau sudah ketemu skala ekonomis berhenti di situ. Nah, berarti Anda akan ketemu dengan apa? Maximize profit. Ya, profit yang paling tinggi ya. Oke.
Nah, ini sudah. Lanjut sekarang elastisitas. Nah, kenapa sih konsep elastisitas kok selalu dibawa? Iya, Pak, Bu, kenapa? Karena namanya elasticity. Elasticity itu apa? Ya, kalau dilanjut ini kan ketemunya